2. Dan kami adalah perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan materi mengenai buku besar dan raca saldo. Yuk kita simak. Nah, sobat akuntansi, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, kalian dapat memahami apa itu yang dimaksud buku besar, fungsi-fungsi buku besar, dan bentuk-bentuk buku besar. Lalu, bagaimana cara membuat neraca saldo itu apa, dan contoh-contoh dari neraca saldo. Apa yang dimaksud buku besar? Buku besar adalah dokumen akuntansi yang berisi ringkasan mengenai transaksi-transaksi dari setiap nama akun. Nama akun ini diambil berdasarkan data dari jurnal umum. Fungsi buku besar. Fungsi utama dari buku besar adalah untuk mengelompokkan seluruh nama akun dari transaksi untuk mengetahui berapa jumlah nominalnya dari setiap nama-nama akun untuk dimasukkan ke neraca saldo. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di mana ada macam-macam bentuk dari buku besar. Nah, pasti teman-teman banyak nih yang belum tahu di mana buku besar ini memiliki macam-macam bentuk loh. Di antaranya yang pertama yaitu ada bentuk T. Kenapa dinamain bentuk T? Karena bentuk ini sangat sederhana, di mana hanya ada kolom sebelah kiri itu debit dan ada kolom sebelah kanan itu penempatan kredit, dan hanya dipisahkan oleh satu garis dan garis atas sehingga seperti huruf T. Dan yang kedua yaitu ada bentuk kontrol atau bentuk dua kolom. Nah, sebenarnya bentuk kontrol ini juga adalah sebutan dari bentuk T yang disempurnakan, di mana ada tabel tanggal, keterangan, ada ref, debit, terus ada tanggal lagi, ada keterangan, ref, dan ada kredit. Lalu yang ketiga yaitu ada bentuk staffel atau bentuk 3 kolom, di mana tabel itu yang pertama pastinya tuh ada nama akunnya ya. Dari bentuk yang sederhana itu, yang di atas pasti ada nama akunnya, terus ada nomor akunnya. Nah, yang di tabelnya itu yang pertama ada tanggal, ada keterangan, ada ref, ada debit, dan langsung kredit. Kalau misalkan yang di tabel kontrol itu setelah debit kita ngulang lagi ke awal, tanggal lalu keterangan lagi baru kredit. Nah, kalau yang di bentuk staffel ini kita langsung debit dan kredit. Nah, bedanya itu di sampingnya langsung ada saldo, bawahnya ada debit kredit lagi, dan di sampingnya ada jumlah. Lanjut yang keempat yaitu ada bentuk saldo rangkap atau bentuk 4 kolom. Sebenarnya di saldo rangkap ini sangat mirip sekali dengan yang bentuk staffel yang 3 kolom. Karena apa? Karena sangat mirip komponen-komponen isi tabelnya, hanya saja yang membedakan yaitu di bagian saldonya. Kalau yang dibentuk staffel itu tuh setelah saldo di bawahnya itu debit atau kreditnya itu di 1 kolom, dan di kolom selanjutnya itu ada jumlah. Tapi kalau misalkan yang saldo rangkap itu setelah saldo bawahnya itu debit dan sebelahnya kredit, dan jumlahnya itu tidak ada. Dan berikut adalah contoh-contoh dari buku besar yang ada saldo-saldonya, ada keterangannya, ada ref, ada debit kreditnya. Kalian bisa lihat yang di samping ada bentuk sederhananya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Terus ada bentuk kontrol atau bentuk 2 kolom, ada juga bentuk staffel atau 3 kolom, dan ada bentuk saldo rangkap. Sama kan guys? Mudah kan? Kemudian, neraca saldo berfungsi sebagai dasar dari penyusunan laporan. Neraca saldo ini sebagai bahan awal untuk membuat laporan laba rugi, laporan neraca, serta laporan perubahan modal. Neraca saldo berfungsi untuk mengecek keseimbangan antara debit dan kredit. Apabila tidak seimbang, berarti ada kesalahan yang perlu dicari dari neraca saldo tersebut. Jadi kesimpulannya, jika buku besar itu adalah tempat pengelompokan nama-nama akun sesuai dengan akunnya dan diperinci satu per satu, dan untuk mengetahui saldo akhir dari akun tersebut itu berapa. Dan jika neraca saldo itu adalah tempat pencatatan semua akun, nomor akun, dan pencatatan debit dan kreditnya akun sesuai dengan saldo akhir yang telah dicatat di buku besar, sehingga kita mengetahui saldo akhirnya tersebut berapa dari semua akun, dan kita mengetahui jumlah debit dan kreditnya berapa, dan keduanya itu harus balance. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum